Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada zaman yang sudah modern seperti ini, budaya barat atau asli sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar manusia. Salah satunya yaitu pergaulan bebas, terutama di kalangan anak-anak remaja. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar terjadi dan tidak dilarang oleh orang tuanya. Padahal dalam agama Islam hubungan pacaran sangat dilarang karena bisa terjerumus pada perbuatan zina. Faktanya saat ini sudah banyak wanita remaja yang hamil di luar nikah lantaran terjadi karena hubungan yang terlalu bebas tersebut. Merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pemuda-pemudi dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk melakukan zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah dan zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumannya adalah dengan cara dirajam atau dilempar batu hingga mati bagi pelaku zina muzon, dan hukuman jera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muzon, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraslah setiap seseorang dari keduanya 100 kali deras, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah atau kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kuranglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Lantas bagaimana cara seseorang jika ingin bertaubat dari perbuatan zina? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika tidak diawali dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada zaman yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyesali dosa yang pernah dilakukan, dapat membersihkan hati dan memantapkan niat untuk bertaubat. Jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan niat yang dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Tahrim. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan
rohmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat At-Tahrim. Lalu yang ketiga adalah sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya, dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib. Dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang keempat adalah perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut asma Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran surah Ali Imran ayat 135. Yang kelima adalah melakukan kebaikan pada sesama manusia. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapusnya maka perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang dan sebagainya. Seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam adalah berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran manusia. Kita puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika kita melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan puasa Asyura. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati jika membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa-dosa seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, membacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapus dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, birridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.